Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau dengar firman sama-sama. Yuk sama-sama kita buka hati, siapkan Alkitabnya. Dan sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan sempurna sampai hari ini. Terima kasih Roh Kudus memenuhi kami. Engkau jadi penasehat dan penolong dalam segala keadaan. Hari ini kami bisa berdiri karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan melengkapi dan memberkati setiap anak-anak Tuhan hari ini. Dengan firman yang akan disampaikan. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan waktu kami mendengar dan menangkapnya, biarlah Engkau mengubah kami. Firman itu masuk dalam hidup kami. Dan kami semua jadi seperti Kristus. Jadi murid Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami, penuhi kami Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami dan segala hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pak Niko hari-hari ini lagi banyak ngomong soal pencurahan Roh Kudus. Bahkan gereja kita mendapat banyak konfirmasi tentang Pentakosta ketiga. Salah satunya adalah dengan diundangnya kita, Pak Niko mewakili kita semua untuk mengadakan, untuk ikut ambil bagian dalam simposium Pentakosta ketiga, Third Pentecost di Amerika baru-baru ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti seperti pengakuan dari platform dunia bahwa apa yang Tuhan sampaikan tentang pencurahan Roh Kudus terbesar terakhir itu benar dan sedang terjadi. Banyak hamba Tuhan sampai mancanegara menerima dan mengadopsinya, percaya. Mereka bahkan berkata mereka percaya ini terjadi. Saudara, sebenarnya kenapa sih orang Kristen harus percaya dengan pencurahan Roh Kudus? Kenapa kita perlu? Kenapa kita perlu mengadopsinya, perlu memperhatikannya? Dan kita semua gak bisa tanpa Roh Kudus. Nah, yang saya tahu Tuhan Yesus mengkonfirmasi dari semua nubuatan-nubuatan dari para nabi. Tuhan Yesus juga mengkonfirmasi lewat pesan-pesannya. Khususnya menjelang Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan pesan Tuhan itu disampaikan dengan materi tentang Roh Kudus. Dan khususnya apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah dia menerangkan lebih detail apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, dan dari sana kita sama-sama ngerti bahwa tanpa Roh Kudus kita semua tidak bisa jadi saksi. Kata-kata Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau Tuhan Yesus saja memandang kita perlu Roh Kudus untuk bisa jadi saksinya, maka pasti kita perlu benar-benar saudara. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, Paulus di Roma 8 mencoba menerangkan kembali bagaimana kita terima Roh Kudus itu dan bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Saya mau ajak kita baca firman Tuhan ini sama-sama ya. Dari Roma 8 ayat 10 dan 11. Ya. Roma 8 ayat 10 dan 11. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Daging ditetapkan untuk binasa karena terjual dalam hukum dosa. Tetapi waktu kita ditebus oleh darah anak domba, darah Yesus, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terima keselamatan. Kristus ada dalam kamu. Maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Gimana caranya supaya kita bisa terima karunia Roh Kudus? Terima Tuhan Yesus.
Terima keselamatan dari Dia. Akui semua dosa-dosa kita. Lupakan semua hidup lama. Arahkan diri kepada apa yang ada di depan. Dan izinkan Dia masuk dalam hatimu. Jadi Tuhan, jadi Raja. Kita sebut itu lahir baru. Pada waktu itu terjadi, sejak hari itu, Roh Kudus masuk dalam hidup Anda dan saya. Yang setuju sama saya katakan amin. Tapi sekarang, setelah Roh Kudus masuk, apa yang Dia lakukan di dalam kita? Karena Dia bukan barang. Roh Kudus bukan benda mati. Roh Kudus adalah Roh Allah yang hidup. Kehidupannya, kehadirannya, pasti ada dampaknya. Tidak mungkin tidak ada dampaknya. Saya percaya waktu Roh Kudus turun memenuhi semua orang percaya, maka kita semua akan berubah. Amin. Kita akan berubah. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Bekerja di dalam diri kami semua. Mari Roh Kudus. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, buat Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hargai posisi itu. Karena sejak Roh Kudus turun dalam diri seseorang, tinggal dalam diri seseorang, orang percaya, maka mulai saat itu terjadi sesuatu yang berbeda. Mulai hari itu Anda dan saya menerima yang namanya meterai. Meterai ini adalah tanda kepemilikan. Dalam bahasa teologi disebut indwelling. Roh Kudus tinggal. Dan sejak hari lahir barumu, engkau jadi milik Allah. Tanda sah anak Allah. Yang kedua, karena Roh Kudus tinggal dalam dirimu, maka engkau adalah rumah Roh Kudus. Engkau disebut sebagai bait Allah. Dan yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, janji roh engkau terima. Dalam bahasa yang dipakai di Alkitab tanda jadi, arabon. Itu bicara soal angsuran pertama. Jadi kita sudah terikat kontrak tapi belum lunas. Ya, tunggu waktunya Tuhan akan kasih sesuatu yang sempurna. Ya, maksudnya bukan belum lunas dibayar saudara, sudah lunas dibayar oleh darah Yesus ya. Tetapi apa yang akan Tuhan berikan belum semuanya dikasih. Roh Kudus menjadi tanda awal, tanda jadi bahwa Bapa pasti akan genapi semuanya. Katakan amin. Tapi 3 hal tadi, semuanya Tuhan yang aktif dan Anda dan saya cuma terima. Kita pasif, saudara dikasih Tuhan. Saya gak percaya kalau Roh Kudus turun tinggal dalam diri seseorang, maka kita gak melakukan apa-apa. Betul, kuasa Tuhan akan melakukan mayoritas keajaiban dalam hidup kita. Tapi Tuhan pasti mau kita semua melakukan lebih daripada cuma menerima karyanya saja. Saya percaya Tuhan mau bergandengan tangan dan berpartner dengan kita orang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan puas kalau cuma Roh Kudus sudah tinggal dalam diri Anda. Anda harus terus berdoa supaya Roh Kudus penuh atas dirimu. Tidak hanya tinggal, tapi filled by Holy Spirit. Penuh. Sehingga engkau punya pengalaman bersama Roh Kudus. Dan ini dimulai dengan satu kejadian yang namanya baptisan roh. Baptisan Roh Kudus. Ya, waktu roh itu memenuhi seseorang yang percaya kepada Tuhan. Mulai saat itu
ada kehidupan. Ada kehidupan, Zoe. Saudara dikasih Tuhan. Hidupnya di sini bukan cuma soal bicara soal sesuatu yang mati lalu kemudian sekarang tidak mati lagi. No, saudara dikasih sesuatu yang mati tak berguna, tak ada harapan, sekarang ada harapan, banyak gunanya, banyak dampaknya. Gak ada karya, gak ada buah, berubah menjadi penuh karya, penuh buah. Ini yang dimaksud dengan hidup kembali. Jadi hidup kembali itu bukan cuma bicara soal nafas yang kembali, lalu kemudian yang tadinya berbaring lalu jadi bangkit dan sebagainya. No, tetapi dimaksud dengan hidup yang dimaksud oleh Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan. Ingat firman Tuhan berkata, aku datang untuk memberimu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, katakan haleluya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan pengen Anda dan saya memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan yang Tuhan janjikan. Caranya gimana? Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Harus terjadi hubungan mendalam dengan Allah. Mulai hari itu ada relation, close, deep relation. Hubungan yang erat, dalam, kuat. Ini dimiliki oleh orang-orang yang membangun hubungannya dengan roh Allah, Roh Kudus. Dan waktu engkau membangun ini, maka engkau terima kuasa. Seperti Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kalau Roh Kudus turun, kamu dan saya akan terima kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, kuasa datang dalam hidup Anda dan saya. Kuasa untuk apa? Mulai hari itu, engkau punya akses untuk punya kuasa untuk melangkah dengan kemampuan Allah yang disebut dengan karunia. Hari itu maka engkau punya iman yang tidak biasa sehingga mujizat bisa terjadi. Waktu kau punya kuasa, maka engkau punya kuasa untuk percaya. Waktu kau punya kuasa, maka kau punya kuasa untuk bernubuat. Kau punya kuasa untuk melihat rencana Tuhan. Kuasa untuk melihat karunia-karunia roh itu turun. Hikmat, kuasa untuk dapat marifat, kuasa untuk membedakan roh, kuasa. Karena dengan demikian kamu berubah. Ada kemampuan-kemampuan yang berubah. Tapi sebenarnya karunia roh bukan yang diincar atau bukan tujuan utama dari kuasa Roh Kudus itu turun atas diri seseorang. Saya mau kasih ilustrasi kepada saudara tentang seorang anak. Ada tentang seorang bapak yang punya 2 anak, ya, yang punya 2 anak. Anak pertama, jadi papa ini kejadian nyata, seorang hamba Tuhan yang juga seorang pengusaha. Dia menulis cerita kesaksian ini dan kemudian menjadi sebuah artikel. Saya diberkati waktu membacanya. Saudara, dia pengusaha, dia juga hamba Tuhan. Dia punya 2 anak, dia pergi ke Singapura bersama keluarganya. Waktu itu anaknya disuruh jalan-jalan, ya. Lalu kemudian anak-anak biasa manja sama papa. Dan kemudian papa bilang ke papa, papa minta duit dong supaya bisa jalan-jalan, belanja-belanja. Lalu dikasihlah sama papa yang pengusaha dan kaya ini, tapi juga hamba Tuhan ini memberikan sejumlah uang yang cukup banyak untuk anak-anak ini belanja, ya. Lalu yang satu langsung berjalan, ya, karena dia sudah ada di Orchard Road, sebuah jalan utama di Singapura, dan dia langsung jalan, dia langsung sudah berpikir mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini, mau beli itu. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Jadi dia udah berjalan. Dia berpisah dengan papa dan adiknya atau kakaknya, saudara-saudaranya. Ya. Nah, waktu yang sang satu lagi dikasih uang, ya, lalu kemudian dipersilakan pergi. Ternyata anak yang kedua tidak mau pergi. Dia bilang begini, makasih uangnya, tapi aku maunya sama papa. Aku gak mau jalan sendirian. Dan akhirnya, saudara dikasih Tuhan, papa ini temenin anaknya yang satu ini. Ya, papa ini temenin anak yang satu ini. Mulailah si anak ini jalan bersama. Katakan sama-sama, jalan bersama.
Waktu anak ini berjalan sama papanya, dia masuk keluar toko, belanja sana, belanja sini. Ya. Dan kemudian ketemu banyak hal. Di jalanan kadang-kadang tidak aman. Tapi dia tidak sendirian karena ada papahnya yang melindungi. Di jalanan ada hujan. Papahnya lebih siap dari dia sehingga sudah siap dengan payung. Ada banyak hal terjadi sepanjang perjalanan mereka dari toko ke toko. Yang menarik ketika sore hari kumpul kembali seluruh keluarga. Si kakak sudah datang dengan barang-barang belanjaannya. Si adik juga datang dengan barang-barang belanjaannya. Tetapi ada yang berbeda. Yang berbeda adalah si kakak habis uangnya. Sementara si adik sama sekali uangnya tidak ada yang habis. Karena dia berjalan sama papa, uang yang dikasih papa tetap utuh dan semua belanjaan dibayar papa. Ada perbedaan dengan menikmati karunia dan berjalan bersama sumber karunia. Kalau Anda dan saya penuh Roh Kudus, karunia itu cuma dampak. Karunia itu seperti tambahan tadi, uang jajan tadi. Tambahan saja. Pasti kamu dapat. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Pasti dapat, pasti dikasih. Karena ada Roh Kudus. Tapi tergantung, ada banyak orang Kristen. Diberi karunia, dia jalan sendiri. Dia pakai karunianya untuk memuaskan dirinya sendiri. Tapi orang yang intim sama Tuhan, yang dekat sama Roh Kudus, maka dia tahu kapan pakai karunia. Kapan dia biarkan Tuhan yang kerja. Dan bagaimana dia melangkah, dia izinkan Tuhan yang memimpin. Ini perbedaannya. Karena tujuan kehadiran Roh Kudus bukan karunia. Tetapi mengubah hidup Anda. Mengubah hidup saya. Waktu roh yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Roh yang sama yang menciptakan bumi ini. Roh yang sama tinggal dalam diri kita. Maka mulai hari itu Tuhan punya rencana membuat engkau berubah. Membuat engkau dan saya tidak sama lagi. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Tujuannya bukan karunia, tapi kamu jadi hidup. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, waktu Roh Kudus tinggal dalam diri seseorang, filled by the Spirit. Karunia cuma yang pertama saja. Bahasa roh hanya tanda awal saja. Tapi setelah itu yang diincar sama Tuhan. Karena mulai hari itu engkau punya kuasa. Katakan sama-sama kuasa. Kuasa itu bukan cuma kuasa untuk menyalurkan karunia, tetapi kuasa untuk melakukan firman Tuhan. Karena mulai hari itu, engkau yang melihat firman Tuhan soal mengampuni begitu sulit untuk dilakukan. Mulai hari itu, engkau bilang, aku terima kuasa untuk mengampuni orang yang sulit diampuni. Aku terima kuasa untuk memberi dalam keadaan yang tidak mudah. Aku terima kuasa untuk sabar. Aku terima kuasa untuk melakukan panggilan Tuhan. Kuasa diberikan supaya kita mampu melakukan yang tadinya kita tidak mampu lakukan. Itu yang namanya diberdayakan. Bahasa Inggrisnya bagus ya, empowered by the Spirit. Yang tadinya kau gak punya power untuk melakukannya, sekarang dibikin punya power, empowered by Holy Spirit. Hari ini tantangan apa yang sedang kau hadapi? Penuhlah dengan Roh Kudus. Engkau akan bisa taklukkan tantangan itu. Hari ini ada masalah apa di depanmu? Penuhlah dengan Roh Kudus. Maka engkau akan bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di hadapanmu. Hari ini Anda dan saya sedang ada di persimpangan pengambilan keputusan, tekanan, depresi, stres. Apa yang sedang mengganggu hidupmu? Penuhlah Roh Kudus. Hubunganmu dengan Roh Allah yang hidup
membuat engkau punya kuasa untuk menghadapinya. Dan engkau pasti menang bersama Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kuasa Roh Kudus turun, saudara dikasih Tuhan. Maka engkau juga punya kemampuan untuk terima yang ketiga, kebenaran. Tidak mudah untuk menerima kebenaran, biarpun sudah ada dalam firman Tuhan. Banyak orang baca Alkitab, bahkan di tempat-tempat lain, orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang bukan orang Kristen pun membedah Alkitab, membuka Alkitab, tapi untuk mencari kelemahannya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, mereka gak sanggup untuk menerima kebenaran yang ada di sana. Padahal udah baca. Kenapa? Karena tidak mudah untuk terima kebenaran. Bahkan sesama orang Kristen saja yang katanya sudah ke gereja, saudara dikasih Tuhan, waktu diberitahu tentang apa yang benar, belum tentu sanggup melakukannya. Kenapa? Karena hanya Roh Kudus yang mampukan kita untuk menerima kebenaran. Kuasa untuk terima kebenaran. Sehingga dengan demikian kita gak hidup dengan kebenaran kita yang lama lagi. Tapi kita hidup dengan kebenaran yang baru yang dibukakan oleh Roh Kudus. Dan apa akibatnya kalau engkau hidup dalam kebenaran? Engkau terima kuasa untuk melakukan perubahan. Untuk melakukan perubahan. Jadi kalau buat Anda yang hari ini berkata, saya sudah begini, saya tidak bisa berubah. Saya cuma bisa senyum dan bilang, penuhlah dengan Roh Kudus. Karena kalau kamu pakai kekuatanmu sendiri, pasti gak akan sanggup berubah. Siapapun juga gak bisa. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, maka kita punya kuasa untuk berubah. Jadi seperti Kristus. Yang terakhir, kalau Roh Kudus turun atas hidup seseorang, maka proses ini akan terus berlangsung. Sejak Roh Kudus tinggal dalam diri seseorang dan orang itu belum sempurna seperti Yesus, maka dia ada dalam program Tuhan untuk diubah dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai seluruh rencana Tuhan jadi. Yesus bisa nampak dalam hidupnya. Seperti 1 Korintus 13 berkata, sekarang aku melihat semuanya samar-samar, tapi nanti aku akan lihat semua jelas, seperti muka dan muka. Saudara dikasih Tuhan, perubahan Anda dan saya, itulah target Tuhan untuk penuh Roh Kudus. Saya berdoa Bapak Ibu semua mengerti dan menangkap pesan Tuhan ini. Dan mari kita semua sama-sama terbuka, supaya Roh Kudus bebas mengubah kita semua. Jangan khawatir sama apa yang kau perlukan sepanjang perubahan, sepanjang perjalanan, sepanjang proses kehidupan. Karunia, penyediaan akan selalu tersedia selama engkau berjalan bersama dengan Dia. Amin, saudara kasih Tuhan. Seperti anak tadi, karena dia berjalan sama bapaknya, semua yang dia perlukan tersedia. Karena kau berjalan bersama Roh Allah, Roh Bapa, Roh Kristus, semua yang kau perlukan pasti tersedia. Haleluya, puji Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, saudara dikasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu,
Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari bahasa roh sama-sama. Kishikanania nania tastanania mataka mayasana namaya boranema Renata kamaya sakena naniamo Ronto tosenikamo rete asa namaya saderadia baya. Sembah bagimu Tuhan, penuhi kami yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Ora bayasa namaya rani yakinas tandanania bayaso. Urapila, urapila, urapila. Layakkan kami semua, berkati kami semua ya Tuhan. Urapi semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi semuanya. Angkat tangan saudara sama-sama, minta Roh Kudus penuhi. Minta Roh Kudus penuhi, minta Roh Kudus penuhi. Syadara di kamaya dari abataka baya sadara bataka baya sakadaraba. Ora baya dari abataka baya sadara bataka baya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami perlu Engkau. Kami selalu perlu Engkau. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita lakukan dengan benar. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita minta ampun sama Tuhan untuk semua dosa dan kesalahan masing-masing dengan Tuhan. Demikian juga kalau ada diingatkan Tuhan ganjalan dengan sesama. Lepaskan pengampunan buat semua orang yang menyakiti. Biar hari ini engkau terima pemulihan dari Allah Bapa. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Ora baya sandara bataka baya sikaraba. Ora baya radia bataka baya sakaradia bataka baya si. Ampuni kami untuk kesalahan kami. Kami juga mengampuni semua yang menyakiti kami. Dalam nama Tuhan Yesus pulihkan kami. Sehingga janji Tuhan digenapi di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kami yang mengakui semua kekurangan dan kesalahan. Kami semua diampuni karena Engkau Allah setia dan adil. Berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita ambil anggur dan rotinya. Kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sama-sama. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah cawan atasnya kita ucap syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Angkat syukur buat Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Aba. Oh terima kasih. Oh Yesus Tuhan.
Shananamaya Karaniamaya Shanamaya. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Ora bayara dia bataka baya sandara dia bataka. Mari angkat tangan sama-sama. Ora mayara dia mataka nania mayara nama yara nabara baya sakara dia bataka bayara ba. Curahkan rohmu ya Tuhan. Untuk semua anak-anak-Mu ya Abah, kami sudah diperdamaikan dengan Engkau. Kami diberkati, kami mengingat akan Engkau. Tuhan, curahkan rohmu penuhi semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan yang luka, sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang lesu. Dalam nama Tuhan Yesus, melangkah lagi bersama dengan Tuhan. Bahkan menyelesaikan tahun 2024 ini dengan kekuatan baru dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua mereka, tiap keluarga diberkati, dipulihkan. Hamba-hamba Tuhan, jemaat semua diurapi dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Kita akan terima berkat, mari angkat tangan kita sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua.